adik-adik kelas 6 yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali lagi belajar untuk hari ini. Bisa berharap adik-adik sudah bangun yang pastinya dan siap untuk mengikuti pelajaran sepanjang hari ini. Nah, sebelum belajar kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk belajar hari ini. Engkau sudah menjaga selama kami tidur dan hingga bangun di pagi ini dengan keadaan yang sehat. Sekarang kami mau belajar, berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang pintar dan dengar-dengaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kelas 4 kita masih dalam tema 6 pembelajaran ketiga. Boleh buka buku halaman yang ke-12. Udah ketemu? Materi kita masih dalam keberagaman. Nah, adik-adik, masyarakat Indonesia memiliki banyak bentuk keberagaman yang dapat kita lihat kesehariannya. Nah, jenis kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat pun berbeda satu dengan yang lainnya. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyak jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan kebudayaannya. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa saja menjadi tantangan. Nah, hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan bersamaan tindakan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan keutuhan NKRI. Nah, NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, NKRI itu kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan. Dilakukan dengan kesetaraan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain. Nah, adik-adik, kan kita ini punya banyak suku, pulau-pulau juga banyak, daerah juga banyak, dan kita di sekolah ini juga berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Misalnya ada yang dari Medan, ada yang dari Manado, ada dari Sumba, ada dari Kupang, ada dari Alor, ada dari Jawa, dan banyak lagi. Tentunya kita ini berasal dari suku yang berbeda, pasti juga bahasa dan kebiasaan yang berbeda-beda. Tetapi walaupun kita berbeda, kita bukan menjadi alasan untuk kita nggak bisa berjalan bersama, berteman bersama, bermain bersama. Jadi perbedaan itu bisa menjadi satu di sekolah ini dan kita bisa berteman bersama, bisa bercerita bersama, bermain bersama. Perbedaan suku dan perbedaan bahasa bukan menjadi alasan supaya kita nggak boleh berteman dengan orang-orang yang berbeda suku dan kita. Itu nggak boleh ya. Nah, kita harus saling menghormati teman-teman atau sahabat kita yang dari suku, misalnya dari Sumba atau dari Kupang, kita harus menghormati dia. Nggak boleh kita saling ledek-ledekan, oh orang dari sana begini ya, orang dari situ begini ya. Ya, kita nggak boleh melakukan hal itu. Nah, kita juga harus menghormati teman atau sahabat kita yang mempunyai atau mempercayai agama yang berbeda. Misalnya teman kita beragama Muslim atau beragama Hindu atau beragama Kristen atau beragama Buddha, kita harus menghormati dan menghargai teman kita. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, terus penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itu adalah pelajaran PKN dan adik-adik harus baca lagi di rumah dan di halaman 12 itu ya. Nah,
Coba adik-adik buat di rumah, mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah, dan dilihat di situ ada nggak perbedaan-perbedaan. Misalnya, oh di dekat rumah ada, misalnya saya dari Manado, di dekat rumah ada orang dari daerah yang lain, misalnya dari Jawa atau dari Sumba, atau misalnya oh Aldi orang Sumba, di sekitar rumahnya Aldi ada orang-orang dari orang asli Bali, ada orang asli Kupang dan lain sebagainya. Atau misalnya Anggi tinggal di mana, di Ahmad Yani ya, di sekitar rumah Anggi ada saudara atau kenalan yang beragama Muslim atau beragama Katolik atau beragama Hindu atau apa saja. Adik-adik boleh mengamati dan dituliskan ya, nanti kirim ke Miss Acel. Nah, itu tugas yang pertama. Yang kedua, kita masuk dalam bahasa Indonesia. Adik-adik bisa buka buku halaman yang ke 13. Masih lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi satu puisi. Puisi terbagi dalam dua, apa saja? Yang pertama puisi lama dan puisi yang baru. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah adik-adik suka membaca puisi? Ada suka yang baca tapi malas nulis, ada yang suka nulis tapi malu untuk membacanya. Tahukah adik-adik ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membaca puisi? Hal tersebut, nah seperti berikut ini. Yang pertama, ketepatan ekspresi atau mimik. Nah, ekspresi itu adalah pernyataan perasaan hasil penjiwaan puisi. Mimik adalah gerak air muka. Wah, kemarin kayaknya misalnya sudah jelasin itu ya. Yang kedua, gerak anggota tubuh seperti gerakan mata dan kepala, juga lain-lainnya. Yang ketiga, kejelasan artikulasi. Nah, artikulasi ini ketepatan dalam melafalkan kata-kata. Yang keempat, timbre atau bunyi suara, warna bunyi suara. Yang kelima, irama puisi, yang berarti panjang pendek, keras lembut, dan tinggi rendah suara. Yang keenam, intonasi atau lagu suara. Nah, ketika puisi tersebut dibacakan, suara harus terdengar keras. Latihan melafalkan kata dengan benar akan membantu kita untuk melancarkan pengucapan kata. Caranya, bacalah kata dengan pelan, lalu makin lama percepatlah cara pengucapan kata itu. Selain melafalkan, kita juga harus berlatih membaca kalimat dengan intonasi yang tepat. Nah, ada hal penting yang lain yang dapat dilakukan sebelum kita baca puisi. Kita harus tahu tanda bacanya juga ya. Tanda jeda ini akan memperjelas makna dan mengatur naik turunnya nafas kita. Nah, di halaman yang ke-14 adik-adik boleh buka. Ada puisi yang ditulis oleh T. Siagian yang berjudul Bolehkah Ku Pandang? Nah, Miss Acel mau adik-adik membaca puisi tersebut dan buat video. Ini kan cuma pendek, nggak terlalu panjang biasanya. Jadi adik-adik boleh buat video sambil membaca puisi ini dengan menggunakan cara-cara yang sudah kita baca tadi ya, di halaman yang ke-13. Nanti dikirim ke WA pribadinya Miss Acel. Batas pengumpulan tugas ini hari Minggu malam. Kenapa? Hari Selasa malam untuk video ini. Tapi kalau untuk tugas yang tadi itu terakhir malam ini. Nah, untuk penilaian pembelajaran kita yang ketiga ini di halaman 15, adik-adik boleh mulai dari halaman 1 sampai yang kelima, penilaian pembelajaran 3, dan ada lanjutan di halaman 16 1 sampai 5 aja ya. Ya, itu saja untuk pembelajaran tematik kita pada hari ini, PKN dan Bahasa Indonesia.
Bisa Acil berharap adik-adik tetap semangat belajar walau di rumah. Jangan lupa kalau keluar kemana-mana tetap pakai masker, rajin cuci tangan, pakai sendal, dan kalau pergi dari mana-mana langsung mandi. Ya itu saja untuk pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom.